Mana tadi? Sudah mulai rupanya. Oke. Halo guys, berkembang lagi bersama Raja Rame Indo. Oke. Tadi saya lagi nyari pulpen. Tadi gak ketemu pulpennya. Ini dia. Pulpen sama catatanku. Loh, mana catatanku? Ini dia. Iya, kita akan membahas sesuatu yang Nih kita nih saya aja nge-record jam berapa nih saya nge-record nih. Aduh, banyak urusan ya. Aduh, sampai baju gua kelebihan. Nih gara-gara gua buru-buru tadi. Aduh. Oke, kali ini kita akan mungkin baru pertama kali ya di channel saya membahas review film. Walaupun sudah sih film kayak Mario, Super Mario sama apa lagi ya gue review ya. Pokoknya kita akan review di dalam catatan ini. Walaupun catatannya gue dari zaman kuliah sih, yang khususnya simulasi dan seminar nasional. Waduh. Oke, kali ini yang berapa sih bang? Nah kali ini saya akan mereview sesuai di judul video. Yang ini adalah video yang dimana ya gitu. Oke, kita akan melihat apa sih, kita membahas review apa sih. Pokoknya kita di channel saya ini membahas semua review. Dari review kesehatan, obat, film, atau review tentang negara yang ya gitulah, gue nggak mau komen. Capek pak ngurusin negara. Oke, kita akan review sesuatu yang sesuai judul, yaitu bagaimana amat tahun ini salah catatan saya, bukan lembaran ini. Kok catatan ini sih nggak usah di review sama orang itu agak ya. Oke, agak bahaya juga. Oke, nah ini dia yang gue pengen review. Kita akan review yaitu dari film pak. Dari film kita sebutnya apa ya? Anime apa? Animasi atau animation gitu. Soalnya bingung nih. Zaman dulu ada yang bilang, wah itu animation tuh, wah itu anime. Oke, kita akan makanya gue buah gitu. Walaupun ada perbedaannya sih, tapi oke, kita akan membahas film yaitu film Detektif Conan. Apa ini? Oh, Detektif Conan One Eye Flashback. Wah. Aduh, jadi ini gue pas nonton film ini ya seru banget sih. Oke, kita skip dulu. Kita soalnya pas di Rita itu saya nge-vlog. Ya nge-vlog kalau Rita terus Rita baru deh. Pokoknya di situ kocak banget pak, di situ gue derita. Oke, kita akan review. Oke, yang bagi yang belum tahu, Conan itu adalah anime yang belum tamat-tamat pak. Saya sampai kesel gitu. Ini anime belum tamat-tamat. Sampai ada karakter baru lagi, nambah lagi karakter baru lagi, nambah lagi. Kapan tamatnya? Kesel. Ini 11-12 saya anime sebelah, yaitu anime One Piece. Sama, belum tamat juga. Dari manganya, sama Conan juga belum tamat ke manganya. Dari gue tonton, gue baca chapter berapa sekarang? Gak tamat-tamat. Kapan sih tamatnya? Aduh, itu dua penulis cerita, yang satu dari One Piece Eiichiro Oda, sama satu siapa ya, gue lupa lagi namanya. Yang dari Conan. Oke, ya bukti dua anime dan manganya belum tamat-tamat. Tapi walaupun belum tamat-tamat, ceritanya bagus banget tuh, sumpah. Ya kita bahas Conan ya, by the way. Kita bahas dari anime sih bagus banget ya Conan ya, dari dia ucapan gila. Itu bukan ucapan gila, ini ucapan gila. Nah seperti itu, seperti animenya. Aku bukan bahas animenya pak, kita bahas filmnya gitu. Sebelum kita bahas filmnya, kita tonton dulu yuk vlog yang saya dirita. Langsung aja geser.
Bayangin aja guys segini ya. Tadi edit ya. Gue yang edit sendiri padahal. Kamu sudah pakai kayaknya. Oke, sudah sampai di Oke. Kita apa sih? Kita akan nonton film yang dimana ini film wow sangat menantikan dari zaman dulu sih. Zaman dulu tua sekali aku. Ya pokoknya bukan film anime paling ya, film anime paling. Anime apa itu Ki? Demon Slayer ya bang? Bukan. Gue Demon Slayer gue nggak ikutin pak. Maaf ya. Gue Demon Slayer nggak ngikutin. Jadi kalau gambar Demon Slayer maaf ya. Bapak katanya sih filmnya bagus Demon Slayer tapi ntar aja deh. Tapi gue mau pengen nontonnya di mana ini anime nggak tamat-tamat. Makanya heran, ada kasus lagi. Anime apa sih? One Piece ya bang? Bukan One Piece. Ini anime di mana sama saudaranya One Piece juga. Gak tamat-tamat nih anime. Yaitu Conan. Oke, Detektif Conan, Mentate Conan. Gue lihat trailer yang apa sih judulnya sih One Eye kalau nggak salah ya. Gue sih lihat trailer sih bagus sih, trailernya bagus. Sama kalau gue lihat itu kan gue kasih tahu ya, dari semua film Conan belum pernah masukin yang si siapa tuh ya, karakter yang berkumis yang mirip Zhuge Liang. Nah itu belum pernah masukin di dalam series apa pun, bukan series sih. Kalau series kan pernah dimasukin. Film seriesnya. Dia film seriesnya belum dimasukin, makanya gue penasaran nih. One Eye ini kayak gimana nih filmnya? Kalau misalnya kita bagus ya bagus, ya jelek ya jelek. Nah kita saksikan aja terus ntar. Mungkin gue nggak boleh, ntar gue reviewnya saat selesai nonton sih. Gue ntar bakal filmnya bagus atau reboot atau animasinya berantakan atau gimana. Nah, kita review aja sekalian. Oke, kita naik eskalator lagi. Oke ya. Oke, kita akan naik. Oke, ikuti aja perjalanan saya aja ya. Apakah film One Piece kan jadi One Piece kan? Apakah film Detektif Conan ini yang One Eye kalau nggak salah judulnya apa bagus atau tidak? Ya kita saksikan aja. Selesai gue nonton baru gue review. Oke, kita sudah sampai di bioskop CGV. Naik lift lagi. Alhamdulillah nyangkut. Oke, kita akan filmnya coba. Apakah rame? Soalnya sih ya mau apa ya, Demon Slayer aja rame. Tapi kan ya gitulah. Soalnya penggemar Demon Slayer banyak sih. Coba kalau penggemar Detektif Conan banyak gak? Berapanya? Tidak terlalu banyak. Ya gimana kan? Ya gue sih memang dari dulu Conan. Nah, jadi kita akan tonton film ini. Gue penasaran sama ceritanya sih. Soalnya sih yang gue bilang ini masuk ke saran ini dalam film apapun dia belum masuk nih. Apalagi ketemu si ini kan, si siapa? Amano. Nah, makanya ini bakal pecah sih kayaknya sih. Soalnya kan ini sama ini sama ini kan ada hubungannya nih. Si ini sama ini kan ada hubungannya. Makanya gue penasaran seperti apa filmnya. Makanya gue penasaran. Kita tonton aja filmnya. Sudah beli tiketnya. Conan, Detektif Conan, The One Eye Black. Black kan. One Eye Flashback. Makanya gue penasaran filmnya. Tapi gue lihat trailer sih bagus sih. Filmnya bagus. Nah kita akan review selesai nonton filmnya. Gue kalau Conan ya, gue tuh penggila Conan. Kecuali kalau Kinsey Heiba, gue Kinsey Heiba nggak tahu kenapa. Gak demen, nggak tahu kenapa nggak demen, mungkin ada, jadi kan ada teman gue nggak spoiler gitu, jadi nggak spoiler tentang di manganya, katanya manganya kok tamatnya kayak gitu, makanya pas udah lama muncul tiba-tiba ya mimpi, tapi nggak tahu ya benar apa kaget, kata temen gue ya, itu kata temen gue, tapi lihat aja ntar, gue katanya sih kesimpulannya gue bagus, cuman gue nggak ikutin banget, nggak ngikutin sama sekali, cuman kalau Conan dari dia kecil, dari gue nonton Conan itu tahun berapa ya, gue lupa, pokoknya gue nonton Conan itu saat grafiknya masih jadul kayak grafik Doraemon zaman dulu. Nah, gue Conan tuh gue penggemar maniak Conan banget sih. Maniak Conan dari dia minum pil APTX 400 apa toksit ya, kalau gue cerita APTX APTX 400 dia jadi Conan jadi gede jadi kecil. Conan maksudnya
Kudo Shinichi. Nah itu dia nama MC-nya. Terus dari kecil jadi Conan. Makanya bagi yang belum tahu Conan, nonton sendiri, banyak kok di Netflix tuh, di mana lagi yang bisa kalian nonton Conan. Dan pokoknya kalian nonton aja. Itu Conan seru kok filmnya. Kita akan tunggu sampai jam berapa ini? Jam 11.37, masih lama. Nah pokoknya kita saksikan aja. Ntar selesai film, ntar gue bakal review kupas habis. Apakah filmnya bagus, animasinya apakah rapi apa enggak, sama satu lagi ceritanya sih. Yang penting itu Conan itu cerita, tapi kayak Conan kayaknya gue percaya deh. Conan kan kalau nggak salah penulisnya siapa ya, penulis film sama animenya Conan. Pokoknya dia tua setua Oda apa ya, Oda One Piece. Makanya gue penasaran nih. Kita akan ikutin terus. Lama. Sudah di bioskop ya. Gelap bang, gelap. Kamu yang gelap, saya selalu gelap kok. Aduh kawan. Itu ya sudah dari bioskop ya. Kalau kita akan review selesai nonton film tersebut. Biar muka gue gak kelihatan banget sama kamera. Jadi saksikan terus, ikutin perjalanan saya ya. Selesai nonton film ini, kita akan review Conan. Apakah bagus, sudah worth it atau tidak? Ya, ikutin terus perjalanan saya. Oh gelap ya, seperti pemerintahan yang gelap. Aduh kawan. Wow, filmnya Detektif Conan One Eye Flashback. Wah bagus banget pak. Gua kasih itu film ya, gua kasih rating 9,9 anjir. Tegang gue. Bagus loh. Bagus filmnya. Yang Detektif Conan One Eye Flashback tuh bener-bener bagus banget. Gue langsung oke, langsung tercengang. Dan juga prequel untuk 2026. Kalau menurut gue sih kayaknya sih gue ini kita bahas juga ntar di ininya, di bagian akhir film. Soalnya gue kayak pernah dengar itu suara, tapi gue lupa siapa antara ibunya Ran atau enggak yang si itu apa, yang karakter baru yang naik motor polisi gede cewek. Gue lupa namanya, dia dianggap ya kayak angelic gitu. Gue lupa namanya siapa, itu kayak mirip dia itu. Dan kita akan bahas film ini tersebut ya. Tunggu sampai saya pulang ke rumah. Aduh seru-seru. Tapi kalau kalian ingin nonton yang film hari ini, Portrait Detektif Conan One Eye Flashback, bagus. Gua kasih rating 9,9. Itu bagus banget. Wow, aku langsung wow banget. Bagus filmnya. Kita akan bahas film tersebut saat kita pulang ke rumah. 6.5 hours later. Aduh, oke. Air sudah dibayar. Catatan gue selama kuliah masih ada ya di sini ya. Waduh. Oke. Oh, sudah ya. Bagaimana vlog saya? Pinggang. Pinggang lagi. Oke. Nah, bagaimana vlog saya kan? Benar kan? Saya juga pas di Rita itu, saya terkejut pak. Waduh, karena kan kita nggak boleh rekam saat video karena bayar denda dan kita tangkap polisi. Dan saya juga, maksudnya saya ditangkap polisi kalau misalnya rekam diam-diam. Makanya kita akan review sebagian aja. Mungkin dari saya itu film bagus banget ya, yang seperti video yang di vlog sebelumnya, yang di vlog. Videonya sih bagus. Filmnya bagus banget. Ini gua nggak tahu jauh kan ya. Filmnya bagus banget. Detektif Conan yang One Eye Flashback. Sejujurnya bagus banget. Itu ibaratkan dia tuh kayak menceritakan mungkin yang spoiler tutup telinga aja, sama tutup apa? Jangan tutup umur ya. Meninggal ntar. Oke, by the way, One Eye Flashback Detektif Conan. Dia menceritakan 10 tahun sebelumnya si Kansuke ya, Kansuke gue inginnya Kancang sih ya, si cewek itu yang dari kepolisian dari Nagano. Oke. Nagano itu dia tuh awal mula di mana ya itu matanya terluka, mata kanannya terluka. Aku kira kan ya pas yang di animenya itu kan belum by the way di animenya kan belum dijelasin kenapa mata kanannya terluka. Gua kira kan mata kanan terluka kan gara-gara yang di episode, kalau di animenya itu di episode 300
Bentar. Oh, bukan 300. Di episode 600 apa 400 gitu, gue lupa. Jadi itu kan belum diceritain. Dia kan mungkin kalau di animenya diceritain karena kesebelet. Itu yang kepolisian itu ya. Pokoknya gue ingetnya dia kesebelet pedang pakai kayak tanda Y gitulah. Gue taunya itu kan di anime. Nah, awalnya mulai ya, gue kok awalnya gitu kan. Oh, oke. Tapi pas di anime, jadi si Kansuke ini mata terlukanya gara-gara tembakan di 10 tahun lalu di Gunung Salju, yaitu dekatan nama Ovetarium. Gila, gue liat animenya, gue liat filmnya bagus banget pak, gila. Awal mula pas scene-nya itu, wah dapet banget pak, gila. Saat pemburuan polisi sama maling, polisi sama maling ke gunung apa ya kalau misalnya itu ya, gue ingatnya apa sih itu penggunaan di Nagonisnya apa sih? Gue gak pernah ke Jepang. Pokoknya penggunaan salju di mana ada Kansuke terus sama si yang siapa yang muka mirip kayak Zugeliang. Nah itu sama partner atau mungkin kalau sebutnya kayaknya kekasih kali ya. Soalnya di akhir di filmnya si Sapsi namanya ceweknya gue lupa. Si cewek itu nembak si Kansuke itu atau Kancang lah. Gue sebutannya Kancang. Nembak gitu. Nah di situ pas itu kan gue Oke, di anime terus film DTV Conan itu bagus banget pak. Dari awal filmnya jadi pergerakannya somo banget loh. Pas pemburuan itu loh, dar gila. Gue langsung wow, gila. Gue sangat wow banget ya. Dan di situ dimana gue kira ya di film itu di DTV Conan gue kira terkait juga kan bahwa Amuro Saburo si Amuro siapa bang? Amuro itu adalah dia itu sebenarnya dia itu biro kepolisian dari biro keamanan kalau nggak salah, biro keamanan pokoknya gitu. Tapi dia menyamar juga jadi organisasi hitam juga gitu. Jadi sebenarnya kerjaannya ya itu biro keamanan untuk yang mau menjadi ini dia sih di organisasi hitam, bukan orang yang berkulit hitam. Nah gue harus klarifikasi nih, gue sebut rasis nih. Maksudnya ada organisasi hitam itu di mana ya sekelompok organisasi yang menjual obat-obatan terlarang dan persenjataan terlarang. Iya nggak sih? Gue lupa di animenya. Ya itu ya terdiri dari ya banyak sih ya. Yang gue tonton animenya ada J, Voka, Vermont yang cewek, terus Ram, seperti itu. Oke, lanjut ya kalau kita bahas filmnya. Nah, gue kira kan bahas filmnya itu kan si Amuro itu kan terlibat juga kan di kasus Dagodo juga. Soalnya, by the way, siapa ya namanya tadi ya gue lupa ya pas di ending filmnya. Kok nggak salah tuh pas si yang mirip Zugeliang itu, mirip Zugeliang kan? Yang mirip Zugeliang. Gue taunya kan ini yang mirip Zugeliang kita sebut namanya Hifusume apa Hifushime gitu. Gue lupa. Hifushime siapa bang? Dia itu adalah dari biro kepolisian yang bekerja sama dengan si Amuro tersebut di suatu akademik polisian atau apa gue lupa. Jadi dia terlibat kasus ya, dimana kasusnya itu pemburuan ya itu yang dulu terlibat dari kasus pemburuan itu organisasi hitam. Jadi dia organisasi adalah pemburuan sampai dia naik tangga si Hifushime karena tembaknya di saku di handphonenya. Jadi handphonenya itu ada bolong-bolongnya kecil. Gue masih belum tahu masuknya apa gitu. Handphone jadi kayak gini. Ini anggapnya handphone. Ini handphone nih, atau lebih jelas gini deh. Nah, oke. Ini anggap aja handphone, tapi di tengah-tengahnya bolong gede kayak tembakan gitu ya, ya tembakan sih kan dia nembak si penjahat itu sama penjahat itu by the way masih itu ya Akai Suichi yang dimana dia nyamar juga sama, tapi dia Akai tersebut bekerja sama FBI. Dia juga ya terpaksa kalau misalnya kalau Akai nggak lakuin tugasnya
ntar si Jin malah nembak si Akai. Jadi dia lakuin tugasnya kayak organisasi hitam. Dan juga by the way, Hisumune apa gue lupa. Dia tuh kan juga bergabung sama organisasi hitam, tapi dia ketahuan. Terus Akai juga niatnya juga nggak mau nembak kan. Cuma si Jin apa Poka gitu ya, gue lupa. Dia pokoknya itu dia ngamatin dari kejauhan pakai sniper. Daripada dia nggak nembak si Hisumune tersebut, ya wes dia lakuin lah. Terus tiba-tiba si Amuro datang naik tangga ke atas. Dia shock, dia partner akademik dari kepolisiannya kaget gitu. Kaget, dia akhirnya pengen balas dendam si Akai. Tapi gue bingungnya kenapa ya? Dia kan pengen ibaratnya pengen balas dendam ya. Kenapa dia harus ikut organisasi hitam tersebut? Kan bisa aja dia tanpa penyamaran dia di organisasi hitam, ya udah dia jadi biro keamanan seperti itu. Oke, lanjut ke cerita filmnya. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Gue di situ, wow, gue sangat shock ya. Itu gue di situ bukan di awal mula, bukan pertengahan juga sih. Mungkin di menit 10 atau 12. Wah gila, langsung bercucuran air mata. Temannya si Kogoro siapa sih? Wani. Kalau nggak salah nama panjang itu Kazaki Sametani. Nah, tapi Kogoro bilang Wani. Ya, Wani itu siapa? Dia itu adalah partnernya Kogoro saat kepolisian. Dan si Kogoro kan si Wani ini kan anggapnya kan dia kepolisiannya masih buruk lah ya. Masih kayak polisi apa sih sebutnya? Polisi magang ya, bukan polisi magang, masih polisi ya under ya, polisi paling bawah lah. Masih kayak pangkatnya masih belum tinggi ya, pokoknya gitu. Ternyata pas ditelusuri, pas Wani itu ketembak sama musuhnya, ketembak oleh penjahat si Wani Wani ditembak oleh penjahat itu ya, pakai helm itu kayak istilahnya biker, ditembak rupanya tahuan si Wani adalah inspektur kepolisian. Dia jadi pangkat karena dia nggak mau mengecor ke Kogoro kan. Gue langsung, gue langsung nangis loh. Gue langsung wah gila tuh, seru banget gila. Gue langsung nangis banget gila, langsung sedih. Gue pengen gue tuh ngeluarin air mata itu loh. Gue tahan, gue nangis tadi biasa gue nangis kayak di berita itu seorang pria pipis di celana saat di bioskop. Tapi ngapain juga orang pipis di celana di bioskop. Terus saking gak tahannya apa dia pengen, kayak ibaratnya gak tahan, tapi filmnya lagi bagus, ya guys, jorok kalau menurut gue sih. Ini sebenarnya sih salahnya sih, kok gue jadi bahas itu, kok gue bahas film detektif Korea, kenapa bahas yang itu. Oke, lanjut, singkat cerita. Jadi Conan pas dengan itu sebenarnya Conan kan ngebatalin acara si Profesor Argasa ke Nagano, ke Officerium Angkasa, kayak parabola gitu. Dia kan pengen batal karena dia pengen nonton bola kan. Rupanya yang singkat saat ditembak itu dia pengen ke Nagano ya, dimana dia juga penasaran. Ketika ketemu orang yang badan gede, rupanya si badan gede itu yang literally mungkin gue nggak boleh spoiler, pokoknya si badan gede rupanya kerjasama sama temannya Amuro, siapa ya, si kacamata ya, si Kanzaki ya. Ya Kanzaki, pokoknya gue lupa namanya, si yang pakai kacamata. Nah, rupanya dia dari biro keamanan. Oke, dia langsung kayak, itu sih pintar banget ya. Enak banget. Ngasih penyedap suara. Gila enak banget. Jadi berarti kan, berarti kalau di Indonesia gimana ya? Berarti kan bahaya juga ya, misalnya nih, gue pakai baju gini tiba-tiba ada orang gak kenal, maaf deh, penyedap suaranya di sini. Apalagi di sini ada lagi penyedap suaranya. Oh nggak ada. Oke, singkat cerita juga, menyelidiki kasus tentang si penembakan tersebut, si Wani, sama kasus 10 tahunnya lalu, 10 tahun ya, iya 10 tahun atau 10 bulan gue lupa.
10 bulan yang lalu, bla 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 penyelidikan, bla 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 singkat cerita, terus Conan bertemu dengan teman-temannya si Haibara siapa? Tonton aja animenya, gua udah bahas pokoknya ya, bla 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 gitu. Tapi Pak, kalau misalnya gua bahas dari episode pertama sampai episode, mau tau nggak guys? Anime Conan, mau tau nggak sampai episode berapa sekarang? 1153. Nah, lo telan tuh. Tapi gue akhirnya kenapa ya? Di Indonesia baru episode 1000 berapa itu gue lupa. Tapi di luar negeri gue kan ikutin telegramnya ya, telegram yang buat yang telegram yang translate ke Inggrisnya. Di Inggrisnya Conannya udah sampai 1300 1200 gue lupa. Gue lupa lah, kok di luar negeri kerjanya gercep ya. Dengan translate daripada translate Indonesia, makanya gue nonton yang Inggris aja. Gue kan gini kan si paling Inggris. What's your name? How do you do? Oh, okay, I'm okay. Oppo gitu. Oke, singkat cerita, bla bla bla, penembakan tersebut di tangga gunung bertemu seorang pria gede. Ya itu pria gedenya adalah siapa sih namanya? Gue lupa. Rupanya si pria gede itu adalah yang badan gede itu menolong si Kazuki ini apa? Menolong Kazuki yang tertembak matanya saat di pegunungan. Wow, jadi dia kalau misalnya si Kazuki mati di situ mungkin nggak ada kali ya si Kazuki ya, cuman si siapa Zuki Liang sama si itu tuh siapa ceweknya, gue lupa partnernya Kazuki tuh, gue lupa. Kesel. Oke, cerita penolong, gila, gue udah langsung gitu. Berarti gue kan awal mulanya kan mungkin matanya paling di samurai pecas, rupanya kena sniper matanya putus. Tapi kan beda ya, mungkin kan kalau anime kan lebih wah keren masih hidup. Tapi kalau di dunia nyata kan kalau kita nembak ke orang nembak mata kan minimal kan meninggal bangunnya ke isekai. dia nembak sniper masih hidup loh. Gua langsung wow, gila. Berarti kan mentalnya hidup kuat ya. Oke, singkat cerita bla bla bla, pertarungan saat di gunung si penjahat melawan si penjahat tersebut melawan si penjahat nembak si Kazuki karena mungkin udah ketahuan kali ya identitas pelaku padahal kan ya ketahuan sih ya kan dia yang nembak si Kazuki kan si pelaku ya, gue belum sebut yang tadi akhir di videonya aja. Dia nembak plar akhirnya dia kabur ke gunung. Kemudian kabur ke gunung si Genta sama Mishiko nyamperin si Genta. Mungkin si Genta nyari survivor kan, si Misuke mendekat-dekat gila. Gue nggak tahu apa, gue suka makan Mitsuhiko. Gue dulu kan sebelum kasih Misuke saya apa sih anak nih so dewasa banget ya Misuke. Rupanya gila, gue the best di filmnya, the best banget anjir, dapat bahas si Misuke gila. Dan juga gue herannya yang paling laki Genta anjir, dia gila, Genta laki banget tuh, tiba-tiba si Genta gigit si pelaku, gila, gue bilang keren banget. Gue buat pas itu scene epic banget. Lalu pas itu datang si Ran nolongin, bentar di tenda karate apa taekwondo ya gue lupa ya, pokoknya gitu puts gitu pertarungan sakit banget. Langsung penjahatnya kabur, pelakunya kabur. Oke. Singkat cerita sampai mana tadi? Baba ke gunung, rupanya tertolong ke gubuk. Gua kira kan pas itu ke gubuk ya ketangkap sama pemburu, rupanya bukan. Baba singkat cerita, Conan Baba menjelusuri terus dibagi terpisah. Tapi Conan memilih untuk jalan karena Conan juga ingin menyelidiki apa yang terjadi di kayaknya sih gue tahu sih tujuan Conan apa yang terjadi dari yang pertama dia awalnya berikut sama si komplotan 5 sekawan itu titik cilik naik mobil turun. Lucunya gini loh, alasan jangan bilang anjir itu sih goblok banget ya. Setiap kali 30 menit pikir kamar mandi. Nah itu lama. Gue lah, lu ngapain 30 menit turun terus. Gue dalam hati gue kalau misalnya kalau di real kan
lu beser. Gitu kalau dirilatnya. Bolak-balik 30 menit. Ya orang juga kalau 30 menit kan antara curiga atau enggak, wah ini orang beser gitu. Oke, singkat cerita, ketemu Kanzuki sama Detektif Conan, Kanzuki sama si Zugelia, bla bla bla, penyelidikan, bla bla bla. Gue kan juga awalnya kayak ini gue juga gue kan awalnya, wah ini orang kayak penjahatnya deh. Soalnya pakaiannya tuh kayak dislike kayak ungu pink, logatnya kayak Inggris campur Jepang gitu. Makanya wah, siapa? Soalnya si Conan aja tiap pasti itu sembunyi. Orang-orang lagi si Kogoro sama itu kan lagi berdiskusi. Si Conan, loh kok dia sembunyi, ada apa? Apakah dia mengenalnya? Makanya apa ya dia mengenal, gue langsung Conan bersembunyi di bawah pohon lagi. Dia bersembunyi di bawah meja. Gue bilang menarik sih kalau gue sih. Gue kira kan ada satu buat sama si itu kan, rupanya Oke, singkat cerita, bla bla bla, penembakan turun gunung, tiba-tiba di sinilah scene epicnya. Si pelaku masih ngejar si Kanzuki untuk dibasmi kali ya, biar nggak ada endas-endusnya persi itu ya, biar nggak ada ya lega akhirnya. Dia diikuti terus, ditembakin terus, bla bla bla. Rupanya di sini lah scene epicnya. Si Zugelia, gila, kayak gila. Di situ scene epicnya langsung gila. The Master of Strategy, si Amir Zugelia, the best. Gila, keren banget. Gue langsung wah gila. Tapi gue herannya itu jatuh gunung bertar kencang banget itu. Gue kan bertar gila kencang banget itu kan, tadi kan jatuh banget. Tapi gue herannya masih hidup. Itu aja kalau di dunia nyata aja. Di anime aja kalau bisa jatuh udah meninggal, kayak ya itulah meninggal. Ini dia jatuh si Zugelia masih hidup. Gila, udah jatuh ke es lagi. Kayak gitu. Kan lagi nih kesalnya. Harusnya kan ketika orang jatuh ke dalam es yang berbeku, harusnya minimal kan ada pecahannya kan. Nah ini herannya nggak ada pecahannya. Bahkan kamu masih utuh, bukannya dia jatuh di pecahan es ya, yang pecahan es di danau ya. Harusnya kan kelihatan ini enggak lu. Makanya menarik kalau menurut gue. Biar ceritanya biar panjang gitu. Singkat cerita, si Jukio yang halu, mau gimana nggak halu pak, jadi dalam es. Lu bayang aja, lu coba aja guys, lu berenang di dalam es, tunggu 60 menit, lu nggak halu. 60 menit kok bahas itu. Halusinasi, kayaknya sih dia pingsan, ketemu si kakaknya yang sudah meninggal ya, gue sebut tadi si Hike, gue lupa kayak gitu, ketemu kakaknya, bla terus dia bentar gitu ketemu, karena dia si Zigel ini yang GG sih, bentar gitu. Singkat cerita, habis turun gunung dia langsung kembali ke gubuk. Gue nggak tahu kenapa kembali ke gubuk lagi, kembali ke gubuk. Disitulah mulai adegan mencekangnya. Wah gila, langsung tiba-tiba seseorang yang nembak apa. Jadi kan by the way kan gue juga baru tahu loh, emang ada ya, jadi kan ada kayak apa sih, ibaratkan kayak lonceng terus ditembaki kayak sonarnya gitu kan. Sonar ini agar tidak temukan kan. Gue baru, emang ada ya kalau di Jepang ya, gue baru tahu. Apa cuma di animenya doang? Kalau misalnya di Jepang ada, kalau misalnya ada longsor salju dari kanan longsor terus ditembak tuh pakai sonar, biar dari kirinya tuh terdengar juga, bisa biar nggak longsor ke bawah. Gue wow gila ya, penjalukan aduh aus lagi. Singkat cerita, longsor salju. Nah di sini nih epicnya nih. Akhirnya kayaknya sih Conan sih keren ya, gigi ya, dia nendang ini pak, tadi nendang tabung gas. Bukan tabung gas sih, kayak tabung gas oksigen kali ya, bentar gila. Gue selalu wah gila. Nah di sini lah scene epicnya. Gue kira kan Kanzuki kan yang nembak gasnya biar sinar, bukan sinar sih, kayak suara apa sih ibaratnya
ultra apa gitu ya, biar kayak bergema gitu kan, biar sojunya ikut loncor. Rupanya yang nembakin adalah, kita akan bahas ntar di akhir video. Oke, singkat cerita, akhirnya pelakunya ketemu. Kazuki ada mati, rupanya mati, tapi tidak mati, hanya memasukkan kematiannya aja agar si pelakunya keluar. Oke, singkat cerita pelakunya, nah di sini ya. Gua kira kan awalnya kan penjahatnya. Oke, ini bahas ini dulu yang di awal dulu. Ya, di awal itu kan diceritain tuh si cewek penembak sniper juga bukan dibunuh, disakiti kan. Jadi kan ada dua pelaku. Dua pelakunya mencuri senjata bla bla bla. Ketahuan sama si ownernya, yang owner itu yang ceweknya. Ceweknya itu terluka oleh pisau kaki besar. Rupanya si cewek itu adalah penembak sniper salju. Jadi gue juga baru tahu emang ada ya. Jadi kayak perlombaan itu dari turun gunung dulu, gunung salju, terus tembak. Akhirnya dia ya gitu pasrah. Bukan pasrah sih, ya pasrah sih ya. Gimana pak, kakinya dia udah juara, tiba-tiba ya kakinya terluka. Langsung langsung akhirnya dia depresi, matinya sih bunuh diri ya. Tapi gue sih orang tidak bilangnya tuh matinya tuh ditembak ya, bukan ditembak sih, kayak dijorokin, kayaknya sih dijorokin. Soalnya di film juga dia sih udah wis pasrah sih, bukan ya, dia wis pasrah bla bla bla. Singkat cerita, tapi rupanya dia tidak bunuh diri. Rupanya ada yang nyakiti, yaitu yang nyakiti tersebut, yaitu si penyelamat Kazuki itu yang bunuh dia. Tapi gue nggak tahu ya motifnya apa. Tapi kayaknya pas motifnya itu kayak kejaran gitu loh, kayaknya sih ya pelaku yang ngambil sniper tersebut loh, Jadi dia ya wes, dia nembak jatuh, akhirnya dia merasa bersalah ya wes. Oke, singkat cerita bla bla bla, ada di sinilah epicnya. Akhirnya pelaku dari penembakan si Wani sama penembak Wani, yaitu adalah si temannya si itu yang si kacamata Kazaki itu. Siapa sih namanya si yang badan gede, pokoknya badan gede, yang badan gendut, yang kayak rambutnya kayak bobcat gitu, badannya gede. Nah itu pelakunya, gue lupa namanya. Dia menyamar jadi biro keamanan. Rupanya penembakannya juga sama. Iya pelakunya. Kok sama? Kenapa bang? Motifnya apa? Motifnya adalah nggak ada yang publis kasus dari si ceweknya itu. Kok ceweknya itu kan ceweknya jatuh? Iya, ceweknya jatuh itu rupanya pacarnya si pelaku. Gila, langsung deng gila. Oke, menarik kalau menurut gue ya. Oke, singkat cerita jangan aku dia kabur. Dan juga gue baru tahu, jadi kan gue kira kan itu kan sniper ya. Gue kira kan sniper, rupanya dimodif. Jadi kan dijelasin juga tuh di kasusnya. Jadi pencurian senjata bla 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 jadi dia modif kayak sniper. Rupanya mau tau nggak guys senjatanya apa? SMG kayak biasa SMG. Jadi SMG jadi dimodif kayak bentuk sniper, agar biasa sniper dia ditutup pakai kain, mungkin dia nggak ada bekas itunya benar. Soalnya kayak sniper, tapi sebenarnya SMG biasa. Kalau misalnya di PB itu ya SMG biasa kayak senjata M4, bukan M4 juga sih, apa sih kayak ya pokoknya gitu, kayak mirip kayak sniper. Gue kira kan sniper kan, anjing dimodif kayak sniper, bukan dimodif suaranya tuh kayak sniper, sama senjatanya juga. Gue wow, berarti kan dia udah ahlinya senjata itu, berarti si pelaku. Oke, kejar-kejaran tuh, mulai kejar-kejaran, tembak-tembakan. Si ceweknya partnernya si Kancan itu ketabrak oleh mobil gede kayak mobil apa sih, kayak bokeh kayak gitu. Kejar-kejaran, saling cekcok. Rupanya si pelaku juga nggak terima juga. Kenapa sih pacar gue nggak? Berarti kan tadi kan kalau misalnya jadinya nyata kan udah ditutup mulut ya. Oke, saya cerita beberapa kejar-kejaran.
si Haibara, si Conan apa Zugalia itu, Zugalia mengusulkan strategi bla cahaya bumi bla. Langsung si Conan, Haibara, coba turunkan apa sinar dari overtariumnya. Ditembak. Wah, di situ si epicnya. Nah, di sini nih scene epicnya nih. Di sini scene epicnya. Rupanya Kogoro Mori bisa nembak pakai pistol. Gue langsung liat epicnya, wah gila. Bedar, gila. Berarti kan gini. Gue lupa di episode berapa. Kogoro Mori kan awalnya nggak bisa nembak, bukan nembak kekasih, nggak bisa megang pistol. Dia kan Kogoro Mori kan nggak bisa nembak pistol, dia nggak bisa menembak pistol dan nggak bisa megang pistol. Rupanya di akhir video film tersebut Kogoro Mori bisa nembak, langsung wah pecah, gila, langsung pecah banget loh. Gue lupa dijelasin di episode berapa di animenya. Pokoknya Kogoro Mori itu nggak bisa pakai pistol. Walaupun dia udah dilatih oleh kepolisian nama itu jadi detektif, dia nggak bisa pakai pistol. Rupanya Kogoro Mori bisa pakai pistol. Wah, gue langsung wah gila, Kogoro Mori gila. Dia bisa pakai pistol. Jadi yang nembak tabung gas itu siapa? Ya Kogoro Mori. Kalau si Conan kan, wah rupanya Kogoro Mori bisa nembak ya. Aku kira nggak bisa nembak pakai, nggak bisa megang senjata, maksudnya nggak bisa megang senjata pistol. Rupanya dia bisa pakai pistol. Nah, gue lupa di episode berapa dia nggak bisa megang pistol. Dia tuh nggak bisa megang pistol, nggak bisa nembak pistol. Dia nggak bisa. Langsung, wah gila, pecah. Jadi nggak tahu, kalian tonton, gue lupa episode berapa itu, tonton yang dimana Kogoro itu nggak bisa nembak, dia tuh nggak bisa nembak atau nggak bisa pegang pakai pistol. Rupanya dia bisa pakai nembak pakai pistol, dia bisa nembak. Berarti kan cerita dari Kogoro Mori kan berarti benar-benar dibungkam dong oleh kepolisian. Dan yang awalnya dia pindah berarti ini kalau misalnya nih anime atau filmnya dijelasin kenapa Kogoro Mori berhenti menembak, berarti ada alasannya, pasti ada alasannya. Gue yakin itu pasti ada alasannya kenapa Kogoro Mori nggak boleh nembak pakai pistol, pasti ada alasannya. Langsung deh pecah, wah gila, Kogoro Mori bisa pakai pistol, oh my god. Oke, singkat cerita di ending film bla bla bla, rupanya si dia nembak panggil si Kacu dong. Berarti kan dia benar-benar suka kan, dia langsung berarti dia sih Kacu itu setengah pemuli berarti ya. Oke. Film Detektif Conan saya udah review. Filmnya bagus pak, worth it untuk kalian tonton Detektif Conan tersebut. Animenya filmnya One Eye Flashback, tonton, bagus banget filmnya. Mungkin gue kasih rating filmnya 9,7, atau mungkin kalau di Google di vlog sebelumnya bilang 9,9. Mungkin gue pas lihat itu 9,7 deh, 9,7 atau 9,8. Soalnya kan kalau gue, soalnya di pergerakan animasinya itu loh, animasinya bagus. Cuma kan pas jatuh itu kan alasannya gini, saat si yang mirip Jukil yang itu jatuh ke dalam es, harusnya kan kelihatan kan bolongannya. Nah ini kok nggak kelihatan? Apa mungkin sih? Ya harusnya sih kelihatan ya, orang kan jatuhnya kenceng banget guys, kenceng banget. Harusnya kan kelihatan pecahannya. Ini nggak kelihatan sama sekali loh. Apa mungkin secara ilmiah mungkin bisa kali ya, kan jatuh mungkin retakan es 10 atau 5 menit kemudian retakannya hilang. Ada nggak sih ilmiah kayak gitu? Gue lupa. Oke. Di sini nih GG-nya Detektif Conan. Saat di end film muncul prequel trailernya untuk 2026. Wah, gua langsung oke, gua di situ gua amat itu siapa aja nih yang keluar nih. Kayaknya sih yang keluar tuh ya pas gua denger itu ya. Ini gua kasih videonya di video terakhir. Ya kan boleh kan ya trailer ya. Kalau misalnya ya wes lah, ntar gua hapus gitu. Oke, di ending filmnya, di prequelnya gua dengar suara Conan. Oke, literally ada Conan. Kogoro Mori masih ada.
Ran ada. Nah, satu lagi nih, siapa nih cewek nih? Gue sih bisa jadi ya cewek. Berarti kan jadi kan di trailer film itu buat 2026 kan, dia tuh kayak di sebuah jalan gede, terus jalan gede terowongan, terus ada tiba-tiba pas keluar terowongan ada bulu surga. Gue kira kan bulu ketiak kan, lupa bulu surga pak, bulu surga. Gue kira siapa nih? Abis terowongan kok muncul bulu surga. Nah ini tebakan gue ya. Kayaknya sih jadi kayak Kogomori, Conan sama Ran kayak jalan-jalan. Nah ini tebakan gue nih yang satu orang nih. Pokoknya kayak ntar gue kasih lah di ininya nih. Kayaknya nih satu orang yang ngomong ini, gue lupa namanya siapa. Dua orang sih sebenarnya, dua orang yang mirip kayak ini suaranya. Satu itu istrinya Kogomori, gue lupa namanya. Yang ceweknya itu yang jaksa. Yang kedua ini dia, ini kayaknya ini bakal muncul nih. Soalnya si istrinya Ran, istrinya Kogomori itu belum pernah sama sekali masuk film. Serius, dia belum sama sekali masuk film. Siapa sih namanya? Gue lupa namanya. Gue lupa. Pokoknya si itu belum pernah masuk istrinya Kogomori ya. Jadi belum masuk film. Sama. Nah ini nih karakter ini. Jadi guys, kalau jika kalian nonton episode 1000 berapa ya? 1150-an atau mungkin 1200 ya, gue lupa. Di situ ada karakter baru, guys. Di situ ada karakter baru yang namanya lupa. Ntar gue apa sih namanya? Coba. Siapa sih namanya? Gue lupa karakternya. Apa nih? Wah, jalan raya. Oke. Oke. Ada Kogoro, Ran. Hah? Suara siapa tuh? Kok kayak Oh, apakah itu ibunya Ran? Wow, kok ibu Ran bagus sih. 2026. Oke, sorry. Nyarinya sampai waduh, berkeingetan. Tadi yang gue bilang kayaknya di film terbarunya ini ntar ya di tahun 2026. Kayaknya ini tebakan gue ya. Ini masih tebakan asal aja. Ini masih tebakan asal gue. Oke, yang pertama yaitu mana ya? Nah, kalau gue sih tebakan pertama ini ada iklan. Nah, si Eri itu ya istri dari Kogomori. Ya, kalau misalnya benar kalau Eri dimunculin berarti ceritanya cerita tentang perjalanan keluarga dong, berarti literally perjalanan keluarga bareng Conan bla bla bla. Tapi gue nggak tahu tuh kasusnya apa, tiba-tiba kasusnya apa. Soalnya kan yang di teleperkolnya kan terowongan jalan gede, gelap kan, keluar ke surga gitu, ke surga juga, literally keluar terus tiba-tiba muncul bulu kayak surga gitu. Itu masih tebakan gue, Eri Kisaki. Berarti kalau misalnya Eri Kisaki masuk, berarti ceritanya ingin membunuh Eri Kisaki. Ini masih tebakan gue ya. Ingin membunuh Eri Kisaki tentang, ya berarti tentang kasusnya. Berarti literally tentang kasus, ya mungkin kasus yang pengen selesai si Eri, tapi ada orang ketiga pengen membunuh si Eri tersebut. Itu masih tebakan gue. Nah, kedua, ini dia. Rumi Wakasa siapa bang? Dia itu adalah Rumi Wakasa itu guru di sekolahnya Conan kelima titik cilik bareng Haibara. Cuma Rumi Wakasa ini dia itu seorang agen tinggi. Gue lupa namanya siapa, pokoknya agen tinggi dia. Agen tinggi. Kalau mau kalian pengen tahu ceritanya ada di episode tadi gue lihat episode 1100 berapa tadi ya, gue lupa. Ini tebakan gue. Berarti kalau misalnya Rumi Wakasa muncul, berarti kan dari Kogomori, Ran, sama Conan
mungkin Conan sama munculin lagi kali ya Haibara sama teman-temannya sama kelima titik si Genta, Mishiko sama Ayane paling muncul juga paling. Oke, singkat cerita berarti kan kalau misalnya itu berarti perjalanan naik bus bareng Kogomori sama lainnya ke bus, tiba-tiba ada orang mungkin ngejegat si sebenarnya mau ngejegat ya mungkin ada tapi mau ngejegat Rumi Wakasa. Kok Rumi Wakasa masuk bang? Rumi Wakasa jadiin target oleh si Ram sama ketiga sama kelompok organisasi hitam. Berarti kan kalau misalnya itu wah bener-bener dark gitu, bener-bener dark banget. Berarti perjalanan banget tuh, perjalanan ke menuju kemana tuh, ke naik bis ke terowongan, tiba-tiba pas ke terowongan dihadang. Ini masih tebakan gue soalnya di suara itu cewek pak. Nah ini dia, ini betul ya, Rumi Wakasa sama Eri Kisaki belum pernah masuk film karakternya, serius ini belum pernah masuk. Mungkin Eri udah kali ya, tapi gue lupa di film berapa. Tapi Eri Kisaki belum masuk ke film sama Rumi Wakasa belum masuk ke filmnya. Oke, ini tebakan 3. Ini sebenarnya ini yang ketebakan 3 ini adalah dia itu karakter baru banget di episode 1000 berapa ya, 1000 berapa gitu gue lupa. Dia masih karakter baru pak, yaitu karakternya bernama ketepan kan? Oke, namanya adalah Chihaya Hagiwara yang ini nih. Dia itu seorang kepolisian naik motor gede, tapi dia naik motornya kayak angel. Jadi gue lupa episode berapa pas kejar-kejaran itu naik motor kayak wah terbang ke angkasa anjir. Terus ada bulu-bulu surganya gitu. Itu nih. Yang ini ya, bukan yang ini ya. Ininya si ibunya siapa? Gue lupa namanya. Si ibunya ini si Merisera. Bukan yang ini. Chihaya Hagiwara. Nah ini nih. Tebakan gue ini sih berarti kalau misalnya ini berarti kan kejar-kejaran tuh kompotan tuh berarti kalau misalnya benar kejar-kejaran naik motor terus muncul bulu angeliknya, berarti ini masih tebakan gue ya, berarti kemungkinan si Chihaya Hagiwara masuk film. Padahal mau tau nggak guys, Chihaya Hagiwara ini karakter baru, literally karakter baru di episode, kalau di animenya di episode 1083 pas 1008 gue lupa. Dia ini karakter baru. Dia ini karakter baru nih. Kelihatan nggak sih kursor gue? Ya kalau misalnya ini tar boleh dikarenakan ini adalah karakter baru. Literally karakter baru. Ini tebakan gue nih. Kayak sih di trailer itu kan keluar muncul kayak bulu angelic. Berarti kalau kemungkinan terowongan kendara, gue sih nggak tahu itu kendara motor atau mobil. Kalau misalnya itu keluar terowongan muncul angelic, berarti benar tebakan gue Chihaya Hagiwara. Kayak tebakan gue ini masih tebakannya Chihaya Hagiwara. Ceritanya paling soalnya ya guys, anyway baswe Chihaya Hagiwara belum dibuild karakternya. Dia belum dibuild loh karakternya. Dia kan awal-awal kan Chihaya Hagiwara kan cuma kepolisian, udah kepolisian dari siapa sih yang badan gede itu, yang partnernya si itu, gue lupa, maksudnya si pria itu gue lupa namanya, sahabat kalau nggak salah ada di sini, apa kayak gitu. Dia ya si Chihaya Hagiwara belum kebuat karakternya. Dia kan kebuat karakternya, dia itu siapa, tujuan dia ke polisi tujuannya apa, terus kenapa dia selalu naik motor gede sama selalu pengen terbang kayak angel, kayak sayap angel. Itu dia, gue masih itu karakter belum kebuat karakter. Kalau misalnya di film, kalau misalnya Chihaya Hagiwara ini muncul di filmnya terus dia dibuat karakternya, itu bakal pecah, seluruh penggemar Conan bakal pecah. Soalnya yang gue bilang tadi, Chihaya Hagiwara Chihaya Hagiwara belum terbentuk karakternya, belum sama sekali terbentuk karakternya. Makanya gue penasaran, ini orang udah naik motor belum kebuat karakternya. Makanya gue penasaran nih Chihaya Hagiwara ini nih. Kalau misalnya benar
bakal pecah. Serius, ini bakal pecah, mungkin bakal laku lagi filmnya. Soalnya penulis Conan, penulis manga sama animenya yang bikin ya anime sama manganya pecah, Pak. Tiba-tiba ada kasus lagi, ini kasus lagi. Makanya ini Conan tuh terpecah banget. Kalau misalnya Chihaya Hagiwara pecah terus dibuat karakternya di filmnya pecah, satu bioskop pecah pasti. Langsung rating langsung tinggi sih. Soalnya ini karakter Chihaya Hagiwara belum terbuat karakternya. Masih kayak karakter kayak udah naik motor, cara udah. Walaupun ada lagi sih kasus yang dimana kasus apa sih ya, kasus death gitu, gue lupa. Dia ada juga tapi belum kebuat karakternya lagi. Belum kebuat karakternya. Masih kayak gitu. Kalau misalnya dia muncul Chihaya Hagiwara, berarti dia adalah karakter bukan karakter utama ya. Ibaratnya kalau karakter utama kayak Conan ya, ibaratnya gitu karakter apa sih sebutannya? Apa sebutnya, sekretaris aktor utama. Kayak sih ya pokoknya bukan pendamping ini kayak kalau misalnya dia berarti dia wah gila pecah langsung gila. Oke. Oh ya, by the way, kalau kalian mau pengen gabung aja sih guys. Di sini komunitasnya bagus kok. Detektif Conan, anime dan manga. Di sini kalau kalian pengen nyari apa? Anime, bukan anime Conan sih. Tapi kan jadi juga Conan. Gabung aja guys. Ini komunitasnya bagus kok komunitasnya. Dia itu cuma promosi ya Conan sama ini. Nah, di sini nih. Setiap update Conan dia di sini tuh. Dia langsung update karakter langsung twist langsung Conan langsung. Iya sih emang namanya karakter utama ya, protagonis ya, selalu harusnya dia yang pertama. Tapi gue bingung nih, mungkin ada yang kalian ngerti bahasa Jepang nih. Soalnya si Gosho ya namanya, Gosho Sensei ngetis untuk film selanjutnya. Wah, apa nih tulisannya nih? Gimana sini sih? Gue nggak ngerti tulisannya. Kalau misalnya itu, wah ini pecah sih. Gue sih nggak tahu ya temanya bakal apa, tapi kayaknya kalau yang gue lihat trailer ya temanya gunung, bukan gunung sih, terowongan. Gue nggak tahu tuh naik mobil apa naik motor, terowongan, keluar terowongan ke surga anjir, ke surga cuma ngetis bulu angeliknya. Kalau misalnya benar itu tadi siapa tadi? Ya pokoknya si Chihaya Hagiwara, Chihaya Hagiwara, Eri, sama satu lagi siapa? Gue lupa namanya. Rumi Wakasa. Itu tebakan gue. Tiga karakter itu yang menurut gue bakal kuat sih. Oke. Sampai sini dulu video kali ini. Aku akan betulin webcam dulu. Webcam gak tuh. Oke, kita betulin dulu. Gede lagi. Oke, sampai di sini video kali ini. Seru ya. Oke. Seperti biasa, kata-kata saya, makan yang teratur, tidur yang cukup, jaga kesehatan, soalnya lagi musim penghujan juga. Saya Reza Maindo. Sampai jumpa di next video berikutnya. Dah. Aduh, ayo guys, mau recap lagi nih. Itu jangan review negara ya. Kalau review negara, bubar nih channel. Aduh, ya, sehat selalu. Semoga rezeki kalian dilancarkan. Oke, ini gue wow, gue ngeditnya gimana nih? 1 jam anjir.